Apa sih? Rasanya ini. Sudah saya tunggu lama kamu datang ke sini. Bangsa. Kenapa baru muncul malam ini ya? Manusia bangsa. Bukannya kamu sudah diberitahu oleh panglimamu. Pergi. Langsung pergi. Bahwasanya bangsa kami, bangsa Belis, sudah diizinkan dan sudah ditugaskan untuk menjerumuskan manusia dalam kesesatan. Dan kami sudah menerima semua hukuman, semua siksa. Dan kami siap menerima menjadi penghuni neraka. Lantas kamu, manusia bangsa, kenapa ikut campur urusan saya dan masih bersikukuh untuk menemui saya? Apakah kamu bodoh? Jangan mentang-mentang kamu sudah diizinkan sama Tuhanmu untuk menyesatkan bangsa kami. Kamu merasa pintar, merasa hebat, sehingga kamu bisa melakukan semua seenaknya kamu sendiri. Kamu harus tahu, dan kamu jangan sampai melupakan, saya juga manusia, diizinkan oleh Tuhan saya untuk memerangi kemungkaran yang kamu lakukan itu. Rupanya kamu manusia cerdas, bisa menjawab itu. Oh tentu, kami ada tuntunannya di sini. Jikalau kamu ingin memerangi saya, menghancurkan kerajaan saya, itu percuma. Karena selain saya, di luar sana masih banyak. Mereka bahkan lebih kuat, lebih sanggup untuk menjerumuskan manusia. Jikalau engkau berusaha menghancurkan saya, itu sia-sia. Tidak ada yang sia-sia di dunia ini ketika kita berani memperjuangkan itu semuanya. Akan saya lawan, akan saya perjuangkan, akan saya hancurkan kalau itu saya mau. Kerajaan-kerajaan yang kamu berikan, yang kamu berdirikan saat ini. Mungkin saya tidak bisa melakukannya semua ini secara serentak, tapi akan saya berjanji, tim KC di sini akan bongkar itu satu persatu. Saya tidak takut itu. Jika engkau berniat untuk berperang dengan saya terima itu dan saya nikmati itu sampai hari akhir. Apa maksud lonceng yang ada di ikat pinggangmu itu? Nampaknya kamu melihatnya. Bukan cuma sekedar lonceng, ada juga cangkir yang ada di tanganmu. Besi panjang yang di kepalamu itu. Bangsat kau manusia. Kenapa kau bisa melihatnya? Oh tentu. Bisa kamu jelaskan itu? Apa maksud dari cangkir yang kamu bawa itu? Bodoh kamu. Saya tidak akan pernah membocorkan rahasia saya kepada manusia. Katanya kamu sudah punya 1001 cara untuk menghasut bangsa kami manusia. Tentu. Tapi kamu bahkan berjuta cara pun akan saya lakukan. Kenapa kamu tidak berani menyebutkan lambang cangkir yang kamu bawa itu? Hah? Itu hanyalah 3 dari 1001 yang kamu punya. Masih pantaskah kamu disebut iblis? Saya iblis. Dan saya pantas dipanggil iblis. Jangan kamu membocorkan itu. Nih, dengerin. Dia akan saya beritahu kepadamu. Sebenarnya saya sudah tahu apa maksud kamu semuanya. Karena riwayat-riwayatmu, kebusukanmu, penghasutan-penghasutanmu sudah tertera jelas
di dalam kitab suci saya. Saya hanya pengen dengar pengakuan dari mulutmu langsung, please. Hanya itu yang ingin kau tahu. Ya, 3. ya. Lambang cangkir yang kamu bawa itu apa? Di dalam cangkir ini terdapat berbagai macam jerat dan jebakan untuk manusia, yaitu syahwat wanita terutama. Saya akan jerumuskan manusia dengan itu. Bila mana dengan itu orang beriman dan orang taat tidak bisa saya jerumuskan, maka akan saya datangi mereka dengan menggunakan harta yang haram. Bila mereka masih bersikukuh untuk memeluk kepercayaan itu dan taat kepada Tuhannya, maka saya akan menggunakan lagi dari daging saya, yaitu minuman yang memabukkan. Licik kamu. Tentu kita bangsa jin, bangsa iblis, cerdas, dan saya pastikan walaupun dia orang paling beriman sekalipun, orang yang paling taat sekalipun, saya pastikan mereka akan terjerat satu di antara 3 yang tadi saya sebutkan. Oke. Apa itu maksud dari lonceng yang kamu bawa? Hah? Lonceng ini, Lonceng, iya. lonceng ini adalah sumber dari alat musik yang manusia gunakan, seperti kecapi, kendang, rebana, seruling, dan berbagai alat musik lainnya yang ada di tengah masyarakat. Dan mereka akan sedikit demi sedikit terjerumus dalam lubang kemaksiatan. Mereka bersenang-senang, berpesta, bernyanyi, dan memainkan alat musik. Di setiap kali itu dilakukan, maka saya akan mendatangi mereka dan berada di tengah-tengah mereka membunyikan lonceng ini, sehingga mereka akan semakin bahagia dan semakin larut. Kemudian mereka akan melupakan keimanan mereka, kewajiban mereka, dan mereka akan menunjukkan jarinya dan menggoyang-goyangkan tangannya, mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka akan mengulangi itu berulang kali sampai mereka puas. Apa itu maksud dari besi panjang yang ada di kepalamu itu? Ini Dan patung berpatung apa ini yang kamu bawa? Maksudnya apa itu? besi panjang ini saya gunakan untuk menusuk hati manusia dan pikiran manusia, lalu aku bolak-balikkan sesuka hatiku. Dan patung ini adalah patung yang mereka sembah. Ini adalah ciptaanku, ini adalah agamaku, dan aku memeluknya. Saya punya satu pertanyaan. Ya memang tadi saya udah tanya 3, tapi ini pertanyaan ini lebih penting. Kamu sudah bertanya terlalu dalam, manusia bodoh. Tapi ini pertanyaan penting. Tolong kamu jawab sejujur-jujurnya. Karena ini pertanyaan nggak cuma saya saja yang pengen bertanya ini sebenarnya. Banyak juga manusia-manusia lain yang belum tahu tentang ini. Kenapa wujudmu buruk rupa? Bangsat kau mengatakan itu padaku. Padahal ini semua nenek moyangmu penyebabnya. Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam diciptakan, saya adalah makhluk yang paling sempurna, paling taat, dan paling mulia di hadapan Tuhan.
Saya sujud 400.000 tahun, tidak pernah sedikit pun mengangkat kepalaku. Tapi karena nenek moyangmu itu Nabi Adam, saya disuruh menyembahnya. Najis. Tidak akan pernah saya sembah sedikit pun sampai kapanpun, bahkan sampai hari akhir datang. Padahal sebelum Nabi Adam diciptakan, saya adalah bentuk sempurna dari para malaikat. Saya bentuk sempurna dari para malaikat. Oleh karena itu, Tuhan pun murka pada saya dan sekejap. Apa? Wujud saya menjadi seperti ini. Seperti yang kau lihat sekarang, manusia bodoh. Semua karena nenek moyangmu. Oke. Dari pernyataan 3 yang kamu sebutkan tadi, dari 1001 yang kamu rencanakan, apa yang menjadi harapan dan kebanggaanmu dan yang menguatkan tulang punggungmu hingga saat ini? Wanita. Kenapa wanita? Wanita. Kenapa wanita? Wanita adalah anak panahku yang tidak akan pernah meleset sedikit pun. Tombak yang tidak akan pernah lepas dari tancapannya. Dan pedang yang tidak akan pernah tumpul. Karena wanita adalah makhluk yang mudah dihasut, mudah dijerumuskan. Dan dengan wanita pula, saya bisa menjerumuskan makhluk-makhluk yang lain, manusia-manusia yang lain. Karena mungkin dengan 1000 pasukan saya untuk menghancurkan satu orang beriman, bisa saja gagal. Ya. Tapi dengan satu wanita, saya pastikan 1000 orang yang bertaat kepada Tuhannya akan menjadi sesat. Saya pastikan itu wanita adalah satu-satunya harapanku. Bila mana bisa saya sembah, maka akan saya sembah dia. Luar biasa wanita itu. Silakan, jika kamu mau melanjutkan langkahmu memerangi saya. Saya nikmati peperangan itu sampai hari akhir. Saya nikmati itu, manusia. Saya nikmati itu. Tapi kita lihat saja nanti. Saya akan tetap melakukan ini sampai hari akhir nanti. Kita tunjukkan siapa yang akan menang. Bangsamu manusia atau